Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama Vika Sania Nursabila dengan NIM 12204193051 serta Musdalifah dengan NIM 12204193234. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi mengenai penciptaan alam semesta atau kosmologi. Untuk topik yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu yang pertama, pengertian kosmologi. Yang kedua, kosmologi dalam perspektif Islam. Dan yang terakhir adalah penciptaan alam semesta beserta ayat-ayat yang membahasnya. Yang pertama yakni pengertian kosmologi. Kosmologi dalam bahasa Inggris berasal dari dua kata, yakni kosmo dan logos. Kosmo yang berarti alam semesta atau dunia yang teratur, serta logos yang berarti ilmu. Dapat dikatakan, kosmologi adalah suatu kajian yang berkenaan dengan evolusi dan struktur alam semesta yang teratur pada masa ini. Atau, kosmologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara ruang dan waktu terhadap alam semesta, di mana hubungannya meliputi asal-usul dan struktur dari ruang dan waktu yang berkaitan dengan alam semesta. Kosmologi dalam perspektif Al-Quran. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai penciptaan alam semesta yang diungkapkan dalam bentuk yang bermacam-macam. Al-Quran menekankan bahwa Allah pencipta segala sesuatu, baik yang di langit maupun yang di bumi. Meskipun demikian, informasi tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran tidak tersusun secara sistematis seperti yang dikenal dalam buku ilmiah. Perkara tersebut tidak terhimpun pada satu kesatuan, tetapi diungkapkan dalam berbagai ayat-ayat yang tergelar dalam beberapa surat dalam Al-Quran. Jadi, informasi tentang penciptaan alam semesta ini biasanya termuat di berbagai surat, dan dalam satu surat itu hanya terdapat satu ayat saja atau dua ayat saja yang membahas tentang penciptaan alam semesta atau kosmologi ini. Seperti terdapat pada Quran surat Hud ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arsyuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil mauti layaqulanna alladziina kafaru in hada illa sihrun mubin. Yang artinya, dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air, agar dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan jika kamu berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Kemudian, pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, terdapat pula ayat mengenai penciptaan alam semesta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarol ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapa mereka tidak juga beriman? Adapun dalam Al-Quran di surat Al-Fatir mengungkapkan bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi, manusia, dan makhluk lainnya. Surah ini dibuka dengan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan seluruh langit dan bumi. Atau terdapat dalam ayat pertama Quran surat
Al-Fatir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatim mathna wa thulatha wa ruba'. Yazidu fil khalqi ma yasha'. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Mengenai jangka waktu terjadinya penciptaan alam semesta, dalam Al-Quran dikatakan dalam banyak ayat bahwa Allah menciptakan alam semesta baik langit maupun bumi selama 6 hari. Nah, ungkapan bahwa Allah menciptakan alam semesta selama 6 hari ini atau pada kata-kata fi sittati ayam terulang dalam Al-Quran sebanyak 6 kali, yakni terdapat pada Quran Surat Al-A'raf ayat 54, Quran Surat Yunus ayat 3, Quran Surat Hud ayat 7, Quran Surat Al-Furqan ayat 59, Quran Surat Qaf ayat 38, serta Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Nah, dalam ayat-ayat tersebut memiliki redaksi yang sama dan susunan kalimat yang sama, kecuali dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 59 serta Quran Surat Qaf ayat 38. Nanti bisa kita lihat sendiri di dalam Al-Quran, itu akan kelihatan perbedaannya, di mana dalam kedua surat tadi, di dalam surat Al-Furqan dan Quran Surat Qaf, tersisip kata wama bainahuma sebelum kata fi sittati ayam. Menurut Mujahid, Imam Ahmad dan Ibnu Abbas, hari yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah hari dunia yang dimulai dari hari Ahad dan berakhir hari Jumat atau terhitung 6 hari. Ada juga menurut tafsir Al-Qurtubi, di sana disebutkan bahwa ada jenis hari-hari akhirat, di mana satu hari itu sama dengan 1000 tahun. Tetapi kita menggunakan pedomannya milik Mujahid, Imam Ahmad dan Ibnu Abbas, di mana menganggap bahwa 6 hari tersebut itu dimulai dari hari Ahad dan berakhir di hari Jumat. Begitu. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudari Musdalifah. Materi selanjutnya yakni periode penciptaan kosmos. Dalam periode ini terdapat 6 tahap. Tahap pertama terdapat di dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 30, di mana sejak berakhirnya tahap pertama hingga mencapai 100.000 juta derajat penciptaan langit dan bumi yang semula bersatu padu kemudian dipisahkan, atau ketika terjadi ledakan hebat. Dan dalam tahap ini, seluruh kosmos yang terjadi di ruang, materi, dan radiasi telah ditentukan interaksi, sifat, dan habitatnya. Selanjutnya tahap kedua terdapat dalam Quran Surat Al-Zariyat ayat 30, di mana dalam ayat tersebut menjelaskan kerapatan materi dalam alam semesta adalah 4 juta ton per liter. Dalam penyusunan nuklir ditentukan jumlahnya, pembangunan langit yang melibatkan kekuatan yang sangat hebat sehingga terjadi gejala inflasi yang kemudian diekspansikan. Tahap ketiga. Pada tahap kedua, kosmos tinggal 100 juta derajat dengan kerapatan materi 20 kg per liter, di mana tahap ini memuat listrik telah ditetapkan. Terjadi pendinginan yang sangat cepat, terjadi transisi fase yang menimbulkan materialisasi energi bersamaan dengan terciptanya alam-alam di sekitar kita. Selanjutnya tahap keempat. Suhu kosmos di bawah 100 derajat dengan kecepatan materi 1/10 kg per liter. Mulai terjadi penyusunan inti atom, ketidakseragaman lokal yang nantinya akan berevolusi menjadi galaksi. Materi dalam ruang alam memunculkan spin partikel subnuklir, elektron, foton yang merupakan sumber kekuatan dalam 4 tahapan. Selanjutnya tahap kelima. Terdapat dalam Quran Surat Fussilat ayat 11 sampai ayat 12, di mana dalam ayat ini menjelaskan tentang atom-atom yang mulai terbentuk sehingga elektron bebas dan kosmos yang menjadi berkurang jumlahnya. Yang terakhir, tahap keenam. Kabut materi terdiri dari atom-atom mulai mengumpul dan membentuk bintang-bintang dan galaksi-galaksi,
Di antara bintang-bintang terdapat matahari yang dikelilingi oleh bumi dan planet lainnya. Berikut materi dari kelompok kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.